Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, di tengah sore menjelang berbuka puasa, kita masih bisa bermuajah kembali ataupun bertatap muka kembali, walaupun hanya dengan media aplikasi yang bernama YouTube ataupun kamera ataupun yang lainnya. Ini menjadi wasilah kita, yakni dalam rangka menyambung kebaikan yang tidak mengenal batas, baik batas yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini kita sebagai seorang muslim masih tetap menjalankan ibadah puasa. Tentunya puasa yang kita inginkan ataupun puasa yang kita harapkan mendapatkan pahala yang berlimpah, mendapatkan keterimaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang dimana akan menjadikan kita sebagai hambanya ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Yang kedua, salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan yang besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau, umat beliau yang senantiasa istiqomah mengikuti ajarannya sampai yaumil akhir kelak. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kita kali ini ialah bagaimana keutamaan kita dengan Al-Qur'an. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari hadisnya, yakni an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi, rawahu Muslim. Abu Umamah berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang berbunyi sebagai berikut, iqra'ul Qur'ana, bacalah Al-Qur'an, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, karena ia akan datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabihi, yakni untuk memberikan syafaat, syafi'an li ashabihi, memberikan syafaat kepada orang yang telah membaca dan mengamalkannya. Hadis riwayat Muslim. Keutamaan membaca Al-Qur'an dan mengamalkannya ataupun melaksanakan ajaran-ajarannya, yakni pada yaumil akhir kelak akan mendapatkan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi ataupun dalam hadis yang lain dinyatakan sebagai berikut, wa an Nuwashi bin Sam'an radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yu'ta yaumal qiyamati bil Qur'ani wa ahlihi alladzina, yakni Al-Qur'an itu kurang lebihnya akan datang memberikan syafaat kepada hambanya ataupun kepada orang yang membaca Al-Qur'an tersebut, baik di waktu siang maupun malam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan Ramadan ataupun pada saat Ramadan yang kita jalani saat ini, keutamaan membaca Al-Qur'an menambah ghirah ataupun menambah semangat kita, yakni dalam berinteraksi dengan Al-Qur'an. Dikarenakan bahwasanya Al-Qur'an diturunkan pada saat Ramadan, yakni syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan alladzi, dan diturunkannya pada bulan suci Ramadan, yakni Al-Qur'an sebagai petunjuk manusia, hudan linnas wa bayyinatin minal huda, dan tentunya akan memberikan petunjuk kepada kebenaran. Inilah yang diinginkan oleh Al-Qur'an kepada kita. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan ataupun inginkan
kepada kita melalui Al-Quran, yakni agar kita mendapatkan petunjuk yang benar, agar kita terselamatkan di dunia dan akhirat. Karena kalau kita mengkaji di dalam Al-Quran, sejatinya banyak hikmah-hikmah, banyak value-value, banyak insight yang kita dapatkan ketika kita membaca Al-Quran. Satu surah saja yang kita baca, seperti surat Al-Waqi'ah, idza waqa'atil waqi'ah, maka di sana akan tergambar bagaimana keutamaan pada surat Waqi'ah, yakni bagaimana tergambar di hari kiamat, bagaimana kita harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita harus menabung ataupun mengerjakan amalan-amalan yang soleh agar di akhirat kelak kita mampu menjawab, mempertanggungjawabkan apa yang kita laksanakan di dunia maupun di akhirat. Sejatinya bahwanya itu adalah melalui Al-Quran, melalui kita membaca kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu tanda orang yang mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan ialah kecintaan mereka terhadap Al-Quran itu sendiri, dengan bitilawah, dengan membacanya sebanyak mungkin, ataupun dengan mengkajinya sedalam mungkin, sehingga dia menemukan hikmah-hikmahnya di dalam keutamaan dia membaca Al-Quran. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keutamaan membaca Al-Quran bukan hanya sekedar mengkaji, membaguskan suaranya, juga termasuk dari orang-orang yang memberikan keutamaan kepada Al-Quran itu sendiri, yakni sautahu, memperbagus suaranya, memperindah suaranya di dalam membaca Al-Quran. Agar apa? Agar Al-Quran yang dibaca memberikan kemampuan, memberikan pesan yang mendalam, sehingga menarik orang lain untuk mempelajari Al-Quran. Inilah pentingnya kita mempelajari Al-Quran, baik dari segi maknanya, baik dari segi keindahan bahasanya, baik dari segi tafsirnya, dan lain sebagainya. Ini semua diintisarikan agar kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dikatakan, yakni mengutip Profesor Fahmi Azharkazi mengatakan seperti ini: penghafal Al-Quran belum tentu mampu mengkaji Al-Quran secara mendalam. Ataupun ulama dipastikan mereka akan hafal Al-Quran. Jadi memang kedua antara ilmuwan dan hafal Quran ini memang tidak bisa dipisahkan. Walaupun kita tidak mengatakan bahwasanya orang yang menghafal Al-Quran itu kurang tepat atau bagaimana, tetap mereka memiliki keutamaan tersendiri. Tetapi alangkah baiknya jika penghafal Al-Quran itu mengkaji Al-Quran, menghasilkan karya-karya melalui Al-Quran itu sendiri yang dikaitkan dengan realita kehidupan. Nah, itulah sejatinya Al-Quran itu akan menjadi hudal linnas wa bayyinatin minal huda. Disinilah Al-Quran itu akan menjadi petunjuk bagi manusia. Bagaimana dia kaitkan kehidupannya, bagaimana pengajaran dia kaitkan dengan Al-Quran, bagaimana pertanian dia kaitkan dengan nilai-nilai Al-Quran, maka ini akan menjadi nilai lebih. Inilah poin Ramadan ini penting bagi kita untuk mengarah ke sana. Semoga Ramadan ini kita lebih dekat kepada Al-Quran. Dan cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah menutupi kekurangan-kekurangan kita, dan semoga Allah melebihkan kita dengan kebaikan-kebaikan kita sekecil apapun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.